Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Fisika Statistika dengan pokok bahasan aplikasi statistik Bose-Einstein pada kapasitas panas zat padat. Di dalam kristal, atom-atom itu bervibrasi. Jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Kapasitas panas adalah besaran fisis yang menyatakan kuantitas dari energi termal untuk meningkatkan suhu dari zat padat. Peningkatan energi termal pada zat padat direpresentasikan sebagai peningkatan energi vibrasi pada molekul-molekul zat padat. Pada tingkat atomik, energi vibrasi ini terkuantisasi dalam paket-paket energi yang disebut fonon. Analogi dengan cahaya, paket-paket energi terkuantisasi adalah foton. Foton dan fonon memiliki kesamaan, yakni jumlah tidak tetap dapat teremisi atau terabsorpsi oleh dinding atom, yaitu dengan sigma dNi sama dengan 0. Nah, kita akan melakukan perhitungan Bose-Einstein pada fonon. Energi fonon dengan bilangan kuantum adalah bilangan kuantum n ya adalah In sama dengan n tambah 1/2 dikali dengan h coret omega. H coret ini saya biasanya menggunakan istilah habar. Boleh menggunakan juga istilah h coret, tapi saya biasanya lebih memilih menggunakan habar. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon dengan mengambil alfa sama dengan 0, maka fungsi distribusi ini yang dimiliki oleh fonon atau secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal dapat ditulis U sama dengan sigma K H bar omega fungsi kappa per eksponensial H bar omega kappa per KT kurang 1. Ya. Jika fonon memiliki sejumlah polarisasi dan polarisasi ke P memiliki frekuensi omega P, maka energi fonon setelah memperhitungkan polarisasi adalah diberikan seperti persamaan berikut ya, dengan menambahkan suku sigma P ya. Sigma atau penjumlahan dari P, omega P. Karena omeganya frekuensinya adalah omega fungsi K kappa. Nah, ini secara umum atom-atom dalam kristal memiliki 3 arah vibrasi dan memiliki 3 polarisasi. Penjumlahan terhadap kappa dilakukan dengan asumsi bahwa kappa adalah integer, tetapi jika kappa adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap kappa ini dapat diganti dengan integral ini fungsi keadaan ya, fungsi keadaan terhadap K. Tetapi karena omega merupakan fungsi K, maka kita dapat mengubah integral terhadap K menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi seperti ditunjukkan persamaan ini. Akhirnya kita dapat menulis ulang persamaan energi total yang tadi menjadi U sama dengan sigma integral keadaan fungsi omega kali H bar omega per eksponensial H bar omega per KB T kurang 1 D omega. Dari definisi energi dalam persamaan tadi, maka kita dapat menentukan kapasitas panas yang didefinisikan sebagai berikut. CV sama dengan DU DT, persamaan U-nya tadi kita masukkan ya. Berarti dia diturunkan terhadap variabel T atau suhu.
Maka dihasilkan bisa ditulis ulang persamaannya seperti ini. Ya, dengan mendekatkan variabel T itu turunan T terhadap terhadap suku yang memiliki variabel T, yaitu eksponensial H bar omega per KT. Untuk menyederhanakan persamaan tadi, mari kita lihat suku diferensial dalam persamaan tersebut. Jadi suku diferensial tersebut yang saya lingkari tadi itu yang akan kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini dimisalkan bahwa Y sama dengan H bar, ini H bar ya, H bar omega per KT. Dengan permisalan tersebut, maka dapat dituliskan D dt sama dengan D dy dikali dengan dy per dt ya, dy dt. Jadi ini manipulasi matematiknya bahwa bentuk ini itu bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, kita masukkan nilai Y, maka menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian kita jabarkan dengan mensubstitusi suku tadi ya, suku ya diferensial tadi sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi silahkan dicatat, kemudian dijabarkan sendiri sehingga menghasilkan perolehan persamaan ini. Dan terakhir diperoleh persamaan D dt-nya adalah, nah ini ya, diberikan persamaannya ini. Dengan demikian kapasitas kalor dapat ditulis. Nah, ini hasilnya tadi setelah mensubstitusi menggabungkan dengan persamaan kapasitas kalor dengan suku diferensial yang telah kita jabarkan, maka hasilnya seperti ini. Ya, kita sederhanakan dengan untuk kita sederhanakan atau dengan menukar ininya ya, menukar posisinya saja, maka dihasilkan persamaan seperti ini. Ya. Selanjutnya hasil akhirnya adalah bahwa kapasitas kalor kita itu tak lain memenuhi persamaan ini. Untuk mencari kapasitas kalor kristal, Einstein mengusulkan model bahwa semua fonon berosilasi dengan frekuensi omega 0. Dengan asumsi ini, maka dapat dituliskan bahwa rapat keadaan fungsi omega sama dengan N kali delta omega kurang omega 0. Jadi untuk delta fungsi omega kurang omega 0 ini merupakan sebagai fungsi delta Dirac ya. Nah, kapasitas kalor kristal untuk satu macam polarisasi saja sebesar diberikan persamaan ya, yang tadi persamaan tadi bisa dituliskan. Nah, kemudian dengan mensubstitusi nilai rapat keadaan, maka diperoleh hasil akhirnya seperti ini. Ya, ini kapasitas kalor kristal untuk satu macam polarisasi. Untuk kristal 3 dimensi, terdapat 3 arah polarisasi fonon, yang mungkin saja arah X, arah Y, dan Z. Dengan menganggap bahwa ketika polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas kalor total diberikan persamaan seperti ini. Dan ketika T menuju 0 dan T menuju tak berhingga ya. Nah, dengan kondisi seperti ini adalah H bar ya. Ini H bar atau H coret. Nah, dengan mempertimbangkan keadaan atau kondisi seperti itu, maka akibatnya bahwa
persamaan kapasitas skalor menghasilkan 3 sama dengan 3N H kuadrat omega kuadrat per KT kuadrat E pangkat min H omega 0 per KT. Ya, jadi ini teknik penyederhanaan atau penjabaran secara matematika ya. Ya, silahkan dilengkapi catatannya. Untuk kasus sebaliknya yang tadi ya, ini juga habar atau coret. Nah, maka persamaan kita peroleh eksponensial H omega 0 per KT itu sama dengan 1 ditambah H omega 0 per KT. Dengan aproksimasi ini, maka persamaan kapasitas skalor dapat dituliskan sebagai berikut ya. Jadi hasil aproksimasi kita substitusi masuk ke persamaan kapasitas skalor. Kita sederhanakan secara matematik sehingga diperoleh nilai akhir bahwa kapasitas skalor adalah 3N Na kali K sama dengan 3N kali R. Ya, nah di sini Na tak lain adalah bilangan Avogadro, N adalah jumlah mol, R adalah Na kali K ya, Na kali K. Ya. Jadi ini itu adalah Na kali K. Merupakan konstanta gas secara umum. Gambar ini adalah perbandingan hasil pengamatan kapasitas skalor intan ya, pada material intan. Ya, simbolnya bisa diperhatikan grafiknya dengan prediksi menggunakan model Einstein. Nah, di sini terdapat kesesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatan, khususnya nilai kapasitas skalor yang menuju nol. Jika suhu menuju nol dan nilai kapasitas skalor menuju konstan, nah, menuju konstanta dulong petit pada suhu tinggi. Model Einstein ini dapat menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas terhadap suhu, sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju nol, kapasitas panas menuju nol. Pada suhu sangat tinggi, kapasitas panas menuju nilai yang diramalkan oleh dulong petit. Akan tetapi, masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan memperlihatkan bahwa kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik atau pangkat 3 dari suhu, bukan seperti persamaan ini ya. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan pada model Einstein ini untuk memperoleh hasil yang persis sama dengan hasil eksperimen. Jadi apa sih yang membedakan model baru yang ditawarkan oleh model Debye? Nah, model Einstein itu mengasumsikan bahwa fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Sementara model Debye, fonon bervibrasi dengan frekuensi yang tidak seragam. Tidak ada justifikasi untuk asumsi ini. Asumsi ini semata-mata karena kemudahan untuk mendapatkan solusi. Oleh karena itu, hasil yang lebih tepat diharapkan muncul jika dianggap frekuensi fonon tidak seragam, seperti yang dimodelkan oleh Debye. Sebelum masuk ke teori Debye, terlebih dahulu kita membahas kerapatan keadaan untuk Kisi. Untuk mencari ekspresi yang tepat pada rapat keadaan, nah, persamaan yang menyatakan kebergantungan frekuensi dengan bilangan gelombang dinamakan sebagai persamaan dispersi, yang diberikan omega sama dengan omega fungsi kappa. Frekuensi getaran Kisi dalam kristal secara umum tidak konstan, tetapi bergantung pada bilangan gelombang. Persamaan yang dinyatakan kebergantungan frekuensi dengan bilangan gelombang dinamakan persamaan dispersi. Ya, itu tadi. Nah, dari persamaan dispersi tersebut dapat diturunkan persamaan keadaan. Persamaan keadaan
G fungsi omega sama dengan V per 2pi kuadrat kali kappa kuadrat per D omega D kappa. Kebergantungan omega terhadap bilangan gelombang kadang sangat kompleks. Sebagai contoh, diberikan untuk kristal satu dimensi omega sama dengan akar 2C per M dikali 1 kurang cos kappa kali A. M adalah massa atom, C adalah konstanta pegas getaran kisi, dan A adalah jarak atom dalam kisi. Periodisitas atau periodisitasnya ya. Jika bilangan gelombang sangat kecil atau panjang gelombang yang besar, atau dari hubungan kappa sama dengan 2pi per lambda, kita dapatkan sebuah persamaan aproksimasi bahwa omega sama dengan kecepatan grup dikali dengan kappa, atau kecepatan grup dikali dengan bilangan gelombang. Dalam membangun model kapasitas panas, Debye mengambil asumsi berikut. Yang pertama, frekuensi getaran kisi memenuhi persamaan omega sebanding dengan kecepatan grup dikalikan dengan bilangan gelombang. Ada sebuah frekuensi maksimum atau omega M yang boleh dimiliki fonon di dalam kristal, sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas omega M. Dari persamaan dispersi diperoleh omega kurang atau sama dengan omega M, di mana bilangan gelombang sama dengan omega per Vg atau kecepatan sudut dibagi dengan kecepatan grup. Sehingga dapat dituliskan bahwa D omega D kappa sama dengan kecepatan grup atau Vg. Sehingga persamaan kerapatan keadaan menjadi G fungsi omega sama dengan V omega kuadrat per 2pi V G pangkat 3. Akhirnya, jika digabung dengan asumsi kedua tentang frekuensi maksimum getaran fonon, diperoleh ungkapan rapat keadaan seperti diberikan persamaan berikut. Ketika omega, jadi persamaan memenuhi V per 2pi dikali V G pangkat 3 dikali dengan omega kuadrat terpenuhi jika omega kurang atau sama dengan omega M. Akan tetapi nilai rapat keadaan ini bernilai 0 jika omega lebih besar daripada omega M. Nah, ini perbedaan kurva model Einstein dan model Debye. Ya, bisa diperhatikan. Berapa nilai omega M pada model Debye? Untuk menentukan omega M, kita kembali bahwa definisi rapat keadaan adalah jumlah keadaan per satuan frekuensi. Karena frekuensi maksimum fonon adalah omega M, maka integral rapat keadaan G fungsi omega dari frekuensi 0 sampai omega M memberikan jumlah total keadaan yang dimiliki fonon, dan itu sama dengan jumlah atom N. Ya. Jadi ini kurva kerapatan keadaan ya untuk kedua model. Jadi persamaan integral rapat keadaan ya dari 0 sampai omega M, integral rapat keadaan G fungsi omega dw sama dengan N. Kemudian masukkan persamaan tadi nilai rapat keadaan sehingga diperoleh V per 2pi Vg pangkat 3 omega kuadrat dw dikali N. Nah, keluarkan suku yang bernilai konstan. Nah, jadi ini pengintegralan terhadap parameter omega. Jadi dipisahin untuk memudahkan perhitungan. Maka setelah diintegralkan omega kuadrat menghasilkan V per 2pi Vg pangkat 3 omega M pangkat 3 dibagi 3 ya, seperti sama dengan N. Yang memberikan ungkapan untuk frekuensi maksimum omega M pangkat 3 ya, tinggal
membuat suku omega M pangkat 3 di sebelah kiri, dan yang sisanya diarahkan atau disimpan di suku di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan. Nah, untuk memudahkan definisi suhu berdasarkan hubungan berikut ini. KB kali theta D sama dengan H bar dikali dengan omega M. Dengan definisi di atas kita dapatkan bahwa suhu debit itu sama dengan H bar V G per KB dikali 6 Pi kuadrat dikali N per V pangkat sepertiga atau akar 3 ya. Kapasitas panas yang disumbangkan oleh semua polarisasi menjadi seperti ditunjukkan pada persamaan ini ya, dengan substitusi rapat keadaan, maka diperoleh, ya jabarkan ya. Jadi dengan menjabarkan atau melakukan pengintegralan dan penjabaran matematis, maka diperoleh persamaan akhir. Ini kapasitas kalor. Jadi tugas kalian adalah melengkapi catatan penguraian daripada rumus ini ya. Jadi untuk menghasilkan penyederhanaan matematika seperti ini, silakan kalian sebagai tugas kelengkapan catatan. Nah, untuk menyelesaikan integral persamaan, maka omega itu sama dengan KT per H coret kali X ya, tinggal diturun di kedua ruas kita integralkan ya. Ini omeganya kita integralkan, ini juga kita integralkan. Nah, pada saat syarat batas X ditentukan sebagai berikut. Jika omega sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Omega sama dengan omega M, maka X sama dengan H bar omega M per KT. Atau masukkan H theta D per KT. Bentuk integral untuk kapasitas panas menjadi CV sama dengan 3H bar kali V per 2 Pi VG pangkat 3 KT kuadrat. Nah, pengintegralannya dengan mengganti nilai X ya. Nilai X adalah theta D bagi T IX per EX kurang 1 pangkat 2 ya. Jadi dengan melakukan pengintegralan untuk kapasitas panas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Berdasarkan definisi suhu debit, maka dapat dituliskan persamaan seperti ini ya. Tinggal memasukkan parameter-parameter tadi, substitusi persamaan ini ke dalam persamaan kapasitas panas sebelumnya, maka diperoleh bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut. Selanjutnya kita tinjau kasus khusus. T menuju 0, maka T atau T menuju tak berhingga. Jika T menuju 0, maka theta D per T menuju tak berhingga. Sehingga kapasitas kalor dirumuskan menggunakan persamaan ini. Nah, ini hasil integral pada persamaan di atas ya, diperoleh seperti ini. Nah, dari mana nih? Nah, jika kalian merasa kesulitan, bisa meminta bantuan dari aplikasi Wolfram Alpha. Nah, ini silakan diakses ya, untuk membantu pengintegralan yang agak rumit-rumit yang tidak bisa diselesaikan secara manual atau membutuhkan waktu lama, bisa meminta bantuan kepada aplikasi online ya. Silakan diakses. Nah, dengan demikian untuk T menuju 0 diperoleh kapasitas kalor sebesar ini dan sama dengan AT pangkat 3 dengan A sama dengan ya, tinggal mengganti parameternya, pemisalannya
maka persamaan ini sangat sesuai dengan hasil eksperimen. Sebaliknya untuk T menuju tak berhingga, maka penyebut pada persamaan ungkapan kapasitas kalor dapat diaproksimasi E pangkat X kurang 1 sama dengan X. Pada pembilan dapat diaproksimasi E pangkat X sama dengan 1, sehingga persamaan kapasitas kalor menjadi seperti ini. Ya, kita uraikan lagi. Maka diperoleh bahwa kapasitas kalor sama dengan 3 NK ya. Ini juga persis sama dengan ramalan Dulong. Gambar ini adalah hasil pengukuran kapasitas panas pada material argon padat ya. Jadi titik-titik ini ya, titik-titik ini adalah merupakan hasil pengukuran. Kemudian yang garis lurus ini ya, yang garis lurus ini adalah merupakan model daripada Debye. Nah, itu tampak bahwa sangat bersesuaian ya, sangat bersesuaian bahwa ramalan Debye itu tentang kebergantungan kapasitas kalor pada pangkat 3 suhu sesuai dengan hasil pengamatan. Ya, ini sangat fittingnya sangat cocok ya, sangat cocok. Titik-titik dengan garisnya adalah modelnya. Nah, demikian materi kuliah kita hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.